YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait penangkapan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman, sudah ada kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dila dan Mas Ram. Ya, Bang Aziz, ini mungkin bisa dijelaskan sebenarnya sangkaan yang diberikan kepada Munarman ini, Bang. Ya, dari surat dan dokumen yang diberikan kepada kami dan juga pihak keluarga tadi malam, itu kurang lebih terkait dengan proses atau kegiatan baiat ya yang dituduhkan pada 2015 yang lalu di Makassar. Itu yang dapat saya sampaikan terkait berkas sedikit ya informasinya. Kemudian itu dikaitkan dengan Pak Munarman sehubungan dengan tuduhan kehadiran dan juga keterlibatan beliau di acara tersebut. Ya, Bang Aziz, ini terkait penangkapan kemarin yang sempat beredar juga, bahkan Pak Munarman tidak sempat mengenakan sandal dan bahkan ketika digelandang ke Polda pun mata ditutup. Ini sesuai hukum nggak sih menurut Pak Bang Aziz sendiri? Ya, jelas tindakan pihak kepolisian adalah menegakkan hukum, dalam hal ini Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang terorisme, tapi itu mengabaikan hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur di pasal 28 ayat 3 Undang-Undang yang saya sebutkan tadi. Artinya dalam menegakkan hukum lagi-lagi terjadi proses yang terjadi pelanggaran hukum, kami duga seperti itu. Artinya ada penutupan mata, kemudian diseret secara paksa, kemudian juga tidak didampingi oleh kuasa hukum dalam prosesnya. Itu juga melanggar KUHP pasal 54, 55 hingga 56, mengingat dengan ancaman hukuman yang sesuai dengan yang dituduhkan kan seperti itu. Jadi lagi-lagi berulang proses penegakan hukum, tapi mengabaikan penegakan hukum serta mengabaikan hak-hak asasi manusia dari pihak yang memang terlibat dalam proses tersebut. Seperti itu, Mas Pram. Baik, lalu sebenarnya bagaimana Bang Aziz soal keterkaitan Munarman ini terkait di Bayat di Jakarta, Makassar, dan Medan juga terkait dengan terorisme? Ya, yang pertama saya sepengetahuan dokumen ya, yang saya baca kalau saya tidak salah itu hanya terkait dengan Bayat yang di Makassar seperti itu. Tapi kalau ada hal yang lain mungkin saya belum tahu. Akan tetapi saya mencoba yang saya baca saja yang saya tahu saja bahwa kita sama-sama tahu pula bahwa Pak Munarman ini sudah beberapa kali menjelaskan melalui media massa terkait dengan kehadiran beliau di Makassar pada 2015 yang lalu. Beliau itu di situ niat dan tindakannya sangat mulia, yaitu memberikan pencerahan pada saat itu terjadi konstelasi politik global ya terkait dengan ISIS dan juga aksi terorisme waktu itu seperti itu. Nah, itu Pak Munarman di situ memberikan pencerahan bagaimana jangan sampai ya pihak-pihak terutama umat Islam dan juga masyarakat umum ini terjebak dalam aksi kontra terorisme yang sejujurnya malah membuat aksi teror itu sendiri, yaitu banyaknya munculnya situs-situs gadungan ya yang memprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan terorisme atau perlawanan terhadap pemerintah yang sah. Itu dilarang dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan agama lainnya pastinya, dan juga bertentangan dengan hukum negara seperti itu. Itulah yang dijelaskan oleh beliau supaya tercerahkan ya seperti itu. Peserta dari seminar tersebut, beliau diundang hanya undangan menjelaskan masalah tersebut secara gamblang, secara berwawasan dan perspektif yang luas. Juga menyinggung mengenai dokumen Rand Corporation sehubungan dengan jurnal yang mereka terbitkan yang itu mengarah ke proses kontraterorisme yang memang sedang digalakan waktu itu, yang akhirnya menjaring beberapa pihak akibat ketidaktahuannya. Itu yang dijelaskan oleh beliau pada saat itu. Kemudian permasalahan setelah itu pihak-pihak tersebut mengadakan baiat segala macam itu justru menurut beliau itu di luar sepengetahuan beliau dan juga kuasa dari beliau sebagai undangan seperti itu. Bang Aziz, kalau secara pribadi Bang Aziz mengenal sosok Munarman, apakah memang nih sosok Munarman ini memang cenderung gitu mengarah ke terorisme atau bagaimana kalau Bang Aziz mengenalnya?
Ya, terima kasih Mas Pram, pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali dari iNews pagi ini, mencerahkan insya Allah pertanyaannya, juga insya Allah jawabannya akan saya jawab secara singkat tetapi jelas. Bahwa Pak Munarman di FPI ini yang saya tahu dari 2009-2010, kemudian berlanjut 2012 hingga 2014, terus itu selalu menggaungkan dan juga mengkampanyekan perubahan paradigma FPI dari yang sering sweeping serampangan dulu ya menjadi yang lebih humanis, mengedepankan aksi-aksi kemanusiaan dan mengatasi problem bencana alam. Jadi laskar-laskar itu diberdayakan ke sana seperti itu. Jadi tidak lagi menjadi bulan-bulanan media massa dan juga bulan-bulanan dari pihak yang memang tidak suka dengan FPI. Kemudian juga jangan lupa beliau juga yang selalu menggaungkan terkait dengan perlawanan terhadap ketidakadilan atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan cara-cara konstitusional. Beliau juga yang mengusulkan judicial dan menginisiasi judicial review yang dilakukan beberapa kali oleh FPI terkait Minol dan Undang-Undang Ormas waktu itu. Jadi beliau selalu mengarahkan untuk mengikuti cara-cara konstitusi ya sesuai dengan hukum dan mengedepankan norma hukum. Hampir tidak mungkin dan hampir jarang saya atau tidak pernah saya menemui pemikiran ataupun tindak tanduk beliau yang memang mengarah melawan hukum atau bahkan cenderung ke aksi kekerasan. Itu fakta yang memang akhirnya kita lihat sampai FPI Front Pembela Islam sebelum dibubarkan itu sampai detik ini dilanjutkan dengan Front Persaudaraan Islam yang sebagai kapal baru itu selalu untuk bencana kemanusiaan fokusnya. Itulah yang memang diinisiasi oleh beliau dengan Habib Rizik Syihab. Artinya kita yang cukup mengenal beliau sangat bingung ya dengan tuduhan-tuduhan terkait terorisme. Apalagi tadi saya jelaskan juga di beberapa ceramah ya ataupun seminar yang beliau sampaikan itu justru menolak keras gitu kan aksi-aksi teror dan mengutuk keras aksi-aksi terorisme. Beliau juga yang menginisiasi beberapa pembekuan dan pemecatan ya oknum-oknum FPI yang tidak bisa diberitahu dan diberi peringatan terkait dengan aksi-aksi atau pemikiran-pemikiran yang melanggar hukum negara dan juga merusak tindakan-tindakan teror yang merusak tadi seperti itu. Jadi di Lamongan, di Makassar juga waktu itu 3 bulan diperingatkan kemudian dibekukan mereka. Itu inisiasi dan usul dari Pak Munarman. Demikian Mas Pram. Baik. Lalu Bang Aziz, bagaimana dengan temuan ini yang ditemukan oleh polisi baik di bekas markas FPI di Petamburan, itu juga terkait dengan adanya bahan yang berbahaya begitu yang mengandung nitrat serta dokumen-dokumen dan atribut-atribut yang terkait dengan organisasi terlarang itu gimana Bang? Ya Mbak Jela, jadi kalau yang Petamburan saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut karena saya tidak ada di lokasi dan tidak tahu banyak. Tapi sepengetahuan saya dari informasi yang saya dapat ya, bahwa tempat itu sudah lama sejak Desember atau Januari itu jarang digunakan. Itu yang pertama. Kemudian karena memang Front Pembela Islam sudah dibubarkan kan seperti itu. Artinya tempat itu jarang suplai jadi aktivitas atau tempat aktivitas. Kemudian mengenai serbuk atau bahan-bahan tadi itu informasinya adalah bahan pembersih toilet ya atau WC karena waktu itu beberapa waktu sebelumnya itu ada program bersih-bersih WC dan toilet serta tempat wudhu di masjid. Di sekitar itu ada program memang, ada program untuk pembersihan itu. Jadi alat-alat itu digunakan untuk membersihkan toilet, WC dan tempat wudhu di masjid. Jadi ada aksi bersih-bersih masjid lah seperti itu. Itu informasi yang saya dapat. Baik, terima kasih Bang Aziz atas informasi berbagi informasi bersama kami. Semoga ini juga segera usai ya dan menemukan titik terang ya. Terima kasih Bang Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.